Kemuliaan Allah yang terbungkus dalam kehinaan dan kebodohan. The meaning of the cross. Kadang-kadang sebagian orang hanya melihat kekristenan itu dari salib sebagai simbol. Kita tahu bahwa kekristenan itu dilambangkan atau diberi simbol pada salib. Kita lihat juga bahwa di agama-agama lain ketika mereka melihat salib, maka itu identik dengan Kristen. Dulu ada cerita seorang ustadz masuk ke dalam rumah sakit Kristen dan dia melihat salib dan dia minta diturunkan karena itu tidak sesuai dengan imannya. Tetapi cerita selanjutnya mungkin kita bisa baca di Google, saya tidak memperpanjang. Sikap si ustadz tersebut, kita lihat bahwa salib itu selalu disimbolkan atau dilambangkan sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Nah, bagaimana dengan kekristenan kita sendiri? Apakah kekristenan kita itu hanya berupa simbol atau memang kita menghidupi salib itu dalam kehidupan kita? Salib itu tidak hanya menjadi simbol bahwa kita orang Kristen, tetapi sebenar-benar kita menghidupi salib itu dalam setiap langkah kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan pemikiran kita. Nah, kita perlu belajar apa sih sebenarnya makna dari salib Kristus menurut 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Apa dari perspektif Paulus yang dia katakan mengenai salib Kristus. Jadi kita melihat saat ini kita mau belajar dari perspektifnya Paulus. Makanya tema yang diangkat hari ini, tema ini juga dibikin oleh hambanya Kak Oce. Terima kasih bahwa salib Kristus dari 1 Korintus ini itu adalah kemuliaan Allah yang mungkin terbungkus dalam kehinaan dan kebodohan. Kita melihat apa sih yang dimaksud dengan kehinaan dan kebodohan. Kita akan baca dulu nas pembimbing kita dari Yesaya 53 ayat 2 sampai 6. Ya, kita akan tahu apa sih yang dimaksud dengan salib Kristus. Kenapa Kristus harus memikul salib? Kenapa juga kekristenan itu atau disimbolkan dengan salib? Apa makna dari salib itu sebenarnya? Mari kita buka sama-sama Yesaya 53 ayat 2 sampai 6. Kita baca secara bergantian. Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita mengingininya. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Kita lihat bahwa ketika Yesus memikul salib, apa yang sebenarnya dia pikul? Bukan hanya sekedar 2 buah kayu yang dia pikul, tetapi yang Yesus pikul adalah ayat 4. Penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, sampai kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Kita yang dimaksud di sini adalah siapa? Yesaya waktu itu menuliskannya adalah orang-orang Israel, bangsa Israel. Bangsa Yahudi melihat bahwa dia ditindas, dia dipukul, dia kena tulah, ditinggalkan Allah. Sampai Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani, ya kalau kemarin kita sudah belajar 7 perkataan Yesus di kayu salib. Nah, sebenarnya apa yang dia pikul? Ayat 5, dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara, kita tahu bahwa ketika Yesus memikul salib, dia bukan memikul salib karena kesalahannya, dan dia bukan memikul salib karena keinginannya, tetapi dia memikul salib ada satu tujuan. Apa? Tujuan Allah
untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa Allah mengampuni dosa kita. Allah mau mengampuni dosa kita. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Dengan cara apa? Anaknya turun ke dalam dunia, memikul kayu salib untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kepada manusia bentuk pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita semua. Supaya apa? Supaya penyakit kita ditanggungnya. Supaya kita tidak lagi kena penyakit akibat dosa kita. Supaya kita tidak lagi kena sengsara akibat dosa kita. Supaya kita tidak tertikam karena pemberontakan kita. Kita tidak diremukkan karena kejahatan kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh keselamatan. Keselamatan yang paling besar yang Allah mau sediakan buat kita adalah kehidupan kekal. Allah itu sangat rindu untuk kita bisa bersama-sama dengan Allah kembali hidup harmoni di Taman Firdaus. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah mengusir mereka, Allah tidak bisa lagi hidup secara harmoni dengan manusia. Nah, karena itu Allah ingin kita kembali ke Taman Firdaus seperti semula ketika Allah menciptakan manusia. Allah ingin kembali ke keharmonisan itu. Allah ingin kembali ke tempat di mana Allah dengan manusia bisa sama-sama ketemu, berbicara, berfellowship, sama seperti dulu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena itulah Dia mengutus anaknya untuk apa? Untuk menebus dosa kita, memberikan kita keselamatan. Keselamatan yang diberikan kepada kita supaya kita bisa kembali ke Taman Eden, supaya kita kembali ke Taman Firdaus untuk bisa kembali dalam keharmonisan. Kita lihat ayat 6. Kita semua ini udah sesat. Dosa membuat kita sesat seperti domba, mengambil jalan kita masing-masing. Dosa menutup mata kita dari jalan yang benar, sehingga kita pergi sembarangan kemana-mana, sampai kita nggak tahu kalau di depan kita ada jurang, kalau di depan kita ada semak belukar, kalau di depan kita ada batu karang yang membuat kita celaka. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita semua. Kesesatan kita, pemberontakan kita, kejahatan kita semua ditimpahkan kepada Yesus. Untuk apa? Supaya Allah bisa menunjukkan kepada manusia, saya mengampuni kamu. Luar biasa ya, karena Allah tahu tidak ada satupun manusia yang bisa menanggung beban yang diberikan kepada Yesus. Karena itu Allah sendiri yang turun ke dalam dunia untuk menanggung beban itu. Supaya apa? Supaya manusia tuh sadar, hei manusia, kamu tuh diampuni loh oleh saya. Jadi pengampunan kita itu bukan karena kekuatan kita, oh karena saya berbuat baik saya diampuni sama Tuhan, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Itu pengampunan Tuhan. Sekarang kita masuk ke dalam salib Kristus. Ayat yang mau kita bahas adalah di 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Kita lihat dalam perspektif Paulus. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Ayat yang ke-18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 19, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ayat 20, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ayat 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ayat 22, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ayat 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ayat 25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ayat 26, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28, dan apa yang tidak
tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti pilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 31, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Di sini LAI memberikan perikop judulnya Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Tapi kita tidak akan melihat hikmat Allah dan hikmat manusia, tetapi yang akan kita lihat adalah makna dari salib Kristus. Hanya di sini saya mau sedikit memberikan background, pendahuluan. Kenapa Paulus menuliskan mengenai ayat ini? Ayat ini dituliskan untuk jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu ada orang Yahudi dan ada orang non-Yahudi, kebanyakan orang Yunani. Kalau kita lihat di sini ya, orang-orang Korintus itu adalah jemaat-jemaat yang luar biasa. Kenapa saya bisa katakan itu, mereka adalah jemaat-jemaat yang luar biasa? Di ayat 4, Paulus berkata sendiri, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu itu adalah orang-orang Korintus, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Apa yang mereka miliki? Ayat 5, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Orang-orang Korintus. Yang pertama, dalam segala macam perkataan. Jemaat di Korintus itu adalah orang-orang yang pintar dalam berkata-kata. Kedua, dan segala macam pengetahuan. Kalau di sini kita bisa lihat Paulus sendiri, bukan orang bodoh, Paulus orang pintar. Dia sampai bilang bahwa jemaat di Korintus kaya dalam segala macam perkataan maupun pengetahuan. Ayat 6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi kalau dari sini kita baca, mereka ini adalah orang-orang yang pintar dalam berbible study. Mereka adalah orang-orang yang smart. Mereka tahu bagaimana membedah Alkitab, mengupas, dan mengartikannya. Ayat 7 dikatakan apa? Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Bayangkan, Rasul Paulus bilang kamu gak kekurangan karunia. Berarti mereka penuh dengan karunia. Banyak karunia yang mereka miliki. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Paulus meneguhkan mereka, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus juga mendoakan mereka supaya mereka tetap teguh dalam iman mereka, dalam kepercayaan mereka, supaya mereka tetap setia. Tuhan kita adalah setia. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Saking pinternya mereka, saking cakapnya mereka, terjadi perpecahan dalam jemaat. Kenapa? Karena bagi mereka, oh ternyata ada golongan Paulus. Aku mau orang Paulus. Aku mengupasnya dari perspektif Paulus. Begini, begini, begini. Ada juga yang bilang, oh enggak, aku mah dari golongan Apolos. Apolos itu mengupasnya begini, begini, begini. Aku mah kelompoknya Kefas. Ada yang bilang malah aku kelompoknya Kristus. Sampai Paulus bertanya kepada mereka di ayat 12. Jadi jemaat di sana memecah-mecahkan dirinya sesuai dengan kelompok yang mereka yakini itu paling benar. Mereka bilang, oh ini nih kata-kata Paulus paling benar. Kefas mah enggak. Oh enggak, kata-kata Apolos paling benar. Sampai Paulus bilang di ayat 13, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalib karena kamu? Sampai Paulus bilang itu, emang saya mau disalib buat kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Di sini juga Paulus sampai bilang, saya nggak ingat ya saya pernah baptis siapa, tapi yang saya ingat tuh cuman Kripus, Gaius, sama keluarga Stefanus. Dia bilang gitu, saya tuh bukan untuk membaptis. Saya itu diutus Tuhan untuk mengabarkan Injil, memberitakan Injil. Sebelum kita masuk poin penting tentang salib Kristus, lihat di sini. Rasul Paulus menggarisbawahi tugas yang paling penting dari kita semua orang percaya. Apa? Memberitakan Injil. Sudahkah kita melakukan tugas ini? Sudahkah kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita? Memberitakan Injil. Aduh Ci, saya emang nggak bisa ngomong. Nggak pinter, harus ngomong dari mana? Enggak, saudara. Makanya kenapa kita perlu ikut Bible study lah, baca Alkitab setiap hari, kita punya renungan, supaya apa? Selain supaya iman kita bertumbuh, supaya kita juga mengenal ayat-ayat yang kita baca, kita bisa menghafal, kita tahu, oh oke. Sehingga kita terbiasa untuk membicarakannya. Ya, itulah kenapa kita harus membaca firman setiap hari supaya kita bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita jumpai. Mau itu orang Kristen, mau itu bukan orang Kristen, bicarakanlah Kristus. Bukan bicarakan gosip, bukan bicarakan tetangga, tapi bicarakanlah Kristus. Dengan begitu, maka Injil diberitakan, kabar baik disampaikan. Memang itu mudah dikatakan, tidak mudah dikerjakan. Itu PR untuk kita semua, termasuk PR untuk saya juga. Bagaimana supaya salib Kristus jangan menjadi
sia-sia. Jadi kita memberitakan Injil bukan dengan hikmat atau perkataan kita, bukan dengan hikmat manusia, tetapi dengan firman Allah. Itulah gunanya kita membaca firman setiap hari, merenungkan firman setiap hari, supaya lama-kelamaan itu merema, menguasai kehidupan kita, kita bisa menghafalnya terus-menerus, sehingga kita bisa memberitakannya, supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia, supaya nggak cuman kita aja yang diselamatkan, tapi banyak orang di sana yang diselamatkan. Tuhan nggak mau kita yang diselamatkan, hanya sebagian kecil orang Kristen. Anggap di Indonesia orang Kristen hanya berapa persen? Hanya sedikit, apakah cuma segitu? Enggak, Tuhan mau seluruh bangsa Indonesia juga bisa diselamatkan. Karena itu tugas kita sebagai orang yang minoritas, kita memberitakan Injil supaya salib Kristus tidak sia-sia. Kemudian kita lihat, baru kita masuk kepada poinnya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Tapi kita akan melihat mengenai salib. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saudara-saudara, yang saya tahu ada 3 jenis orang bodoh. Kebodohan manusia itu biasanya dari mana? Yang pertama, kita nggak pernah tahu apa yang kita punya sampai kita kehilangan. Setuju ya? Kadang-kadang orangnya ada di sebelah kita. Sama kita diabaikan, kita anggap biasa aja. Sampai dia meninggal, baru kita sadar, aduh, ternyata dia adalah belahan jiwa saya. Atau, wah, ternyata saya nggak bisa apa-apa tanpa dia. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita punya sampai kita kehilangan. Kebodohan yang kedua adalah, kita nggak tahu apa yang kita mau sampai kita dapat. Ketika kita dapat, baru kita tek. Apakah benar ini yang saya mau? Yang ketiga, kita nggak tahu apa yang kita minta sampai kita punya. Kita nggak tahu apa yang kita minta. Kita suka minta sama Tuhan, Tuhan ini apa segala macam. Ketika Tuhan kasih, baru kok gini ya Tuhan. Kita nggak tahu apa yang kita minta sampai kita punya. Makanya kadang-kadang kita suka lupa bahwa Tuhan bisa tahu apakah yang kita minta adalah batu atau ikan. Tapi percayalah, apa yang kita terima itu selalu ikan dari Tuhan. Selalu roti dari Tuhan. Tuhan nggak pernah kasih kita batu. Tuhan nggak pernah kasih kita ular. Kita yang nggak tahu kita sedang meminta ular apa sedang meminta roti. Itulah kebodohan dari manusia. Kita nggak tahu apa yang kita punya, kita nggak tahu apa yang kita pengen, kita nggak tahu apa yang kita minta. Kadang-kadang kita manusia itu nggak tahu bahwa kita itu lemah, bahwa kita itu bodoh. Tetapi kita lihat salib Kristus. Kalau kita baca di tadi, Tuhan memakai salib untuk apa? Untuk merendahkan orang-orang yang merasa dirinya kuat, untuk merendahkan orang-orang yang merasa dirinya pintar. Kita lihat tadi di ayat tersebut dikatakan, buat orang Yahudi, salib adalah batu sandungan. Buat orang bukan Yahudi, salib adalah suatu kebodohan. Ayat 23, apakah betul seperti itu? Enggak. Tuhan memakai salib karena buat orang Yahudi, orang yang disalib adalah penjahat. Buat orang yang bukan Yahudi, hanya orang-orang yang tidak berpikiran pintar. Makanya dia bisa ketangkap, atau hanya orang-orang yang tidak berintelektual, makanya dia bisa disalib. Tetapi Tuhan memakai simbol salib, lambang salib itu, kenapa? Saya sempat bertanya-tanya dari dulu, kenapa ya Tuhan harus memakai salib gitu, untuk menggambarkan penebusan dosa. Orang zaman dulu kan kalau mau penghapusan dosa kan pakai korban domba. Kenapa nggak pakai korban? Atau kenapa harus disalib? Kenapa pakai salib, ditinggikan di atas bukit Golgota? Allah mau menunjukkan bahwa apa yang manusia anggap itu suatu kebodohan, apa yang manusia anggap itu sebagai batu sandungan, itulah pengampunan dosa dari Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau menggunakan sesuatu yang tidak dianggap oleh manusia, tapi itu bisa diangkat oleh Tuhan menjadi sesuatu yang sangat berarti, dipakai oleh Tuhan menjadi sesuatu yang sangat berarti. Sama dengan hidup kita. Ketika kita manusia, mungkin di mata manusia kita bukan orang pintar, mungkin di mata manusia kita hanya batu sandungan, di mata manusia kita bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan mau memakai orang-orang kelas 2 atau mungkin kelas 3. Untuk apa? Untuk menjadi alat-alatnya, di mana Tuhan bisa mempermalukan orang-orang yang merasa dirinya pintar, yang merasa dirinya kuat, yang merasa dirinya hebat. Tuhan bisa memakai orang-orang yang kelas 2 untuk mempermalukan orang-orang kelas 1. Kelemahan dari salib adalah kekuatan di dalam Tuhan. Kalau manusia sudah merasa dirinya kuat, maka dia tidak akan bisa melihat mujizat Tuhan. Kalau manusia sudah merasa dirinya mampu, maka dia akan merasa dia tidak butuh Tuhan. Karena itu, di mana kita merasa lemah, disitulah kuasa Tuhan terjadi. Ketika kita mengangkat tangan, disitulah Tuhan turun tangan. Kebodohan kita membuat kita melihat kekuatan Tuhan. Kalau misalnya kita merasa diri kita pintar, diri kita hebat, kita akan sulit melihat kekuatan Tuhan. Sama seperti orang kaya mau masuk ke dalam kerajaan surga. Dia nggak bisa. Kenapa? Karena matanya terhalang oleh kekayaannya.
Dia merasa, oh saya mampu karena saya punya banyak uang. Saya bisa karena saya bisa beli semuanya. Dia tidak bisa mengandalkan Tuhan. Dia tidak bisa mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus. Kenapa? Karena dia merasa dirinya mampu. Saya punya, saya bisa, saya kuat, saya hebat. Tetapi Tuhan memakai kelemahan yang ada dalam setiap diri manusia. Kelemahan orang-orang lemah, ya, yang merasa dirinya nggak mampu, nggak hebat, ya. Itulah yang dipakai Tuhan. Karena kelemahan adalah kekuatan dalam Tuhan. Kebodohan yang membuat kita bisa melihat kekuatan Tuhan. Mujizat terbesar adalah ketika kita menyadari bahwa kita itu tidak punya apa-apa. Bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Bahwa kita itu tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita sering berpikir kita tahu semuanya. Kita sering berpikir bahwa kita bisa. Tapi ketika suatu hari Tuhan melemahkan kita baru tahu kita bukan siapa-siapa. Inilah kenapa di 1 Korintus itu LAI memberikan judul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Karena dengan hikmat Allah kita bisa melihat salib bukan hanya sebagai simbol. Hikmat manusia kita melihat salib sebagai apa? Oke, itu orang Kristen. Itu orang percaya. Tetapi hanya dengan hikmat Allah kita bisa melihat makna salib yang sesungguhnya. Makanya Paulus menanyakan di sini, di mana orang berhikmat? Di mana ahli Taurat? Di mana pembantah? Bukankah Allah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Saudara-saudara, hari Minggu kemarin saya sakit asam lambung. Asam lambung saya naik. Selama ini saya merasa diri saya kuat-kuat saja. Saya minum kopi nggak pernah masalah. Saya pikir asam lambung saya itu bisa diatasi dengan disuntik ke IGD-nya Melinda. Jadi hari Minggu saya kena asam lambung, sakit banget. Tentu saja saudara-saudara yang punya asam lambung tahu rasanya. Sehingga waktu itu saya lagi sendirian sampai saya sempat kepikir gini, kalau saya tiba-tiba lewat, gimana nih? Nggak ada orang di rumah. Koyupi nganter Philip basket, Tante Mawari Damodi sama Tison lagi beli sembako buat Seninnya dibagi-bagiin. Saya sendirian di rumah, nggak ada siapa-siapa. Terus akhirnya Koyupi datang, terus saya minta diantar ke Melinda. Sampai di Melinda disuntikin obat. Seperti biasa saya suka so pintar ya, lebih tahu daripada dokternya. Jadi saya ngomong sama si dokter, dok saya minta obat anti nyeri aja, sisanya obat lambung terserah dokter. Nah si dokter bilang nggak bisa sembarangan bu. Bukan sembarangan, udah saya sering sakit kayak gini, kasih saya anti nyeri dulu, ini sakit banget. Akhirnya dokternya kasih 3 obat, salah satunya anti nyeri, kata si suster ya. Terus udah masuk obatnya, tunggu beberapa saat, 15-20 menit, 30 menit, hilang sakitnya. Setelah hilang sakitnya, udah ya. Terus nembus obat, begitu nembus obat saya ngerasa pede. Udahlah, nggak usah lah, obatnya mahal lagi ya. Baru tahu di Melinda itu BPJS cuma di-cover setengah, plus obatnya hampir 500 lebih. Terus saya ngomong gini ke Koyupi, udah nggak usah. Obatnya besok aja saya beli di luar. Nanti malam lu sakit, nggak ada obat tuh. Nggak akan sakit. Percaya sama saya. Tapi serius, ini obat mending dibeli. Nanti daripada nggak ada cadangan. Udah beli setengah. Nggak usah. Setengahnya aja berarti kan 250.000. Nggak, kata saya teh. Nanti saya mau beli di luar aja. Akhirnya kita pulang. Terus kan Koyupi harus ke Jakarta, dia pergi ke Jakarta ya, karena ada training 3 hari. Kemudian sorenya saya ngobrol sama adiknya Koyupi. Ternyata obat yang saya perlukan itu dia punya. Dia kirim, ya udah San, saya kirim ya 2 biji. Oke, siap. Dia kirim 2 sama obat mual. Nah, saya pikir juga, udahlah cadangan, dan nggak akan saya minum. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Saking saya tuh terlalu pinter ya kadang-kadang. Jadi, tengah malam, karena saya mau ke Samarinda hari ini, jadi saya kan persiapan, biasa segala PowerPoint harus dibikin, jadwal dibikin, invoice, segala macam, dokumen disiapin. Jam 11 saya selesai. Setelah selesai jam 11, saya tutup laptop, itu sakitnya datang lagi. Sama seperti yang siang. Saya nggak bisa tidur, saya ke kiri, ke kanan. Saya lihat mama saya udah tidur. Aduh gimana ini? Terus saya minum. Kata teman saya, cobain minum air garam katanya. Karena itu basah, siapa tuh asam kamu naik. Ternyata nggak ngepek ya, tambah sakit perut saya. Waduh itu. Terus saya minum air hangat. Karena mungkin asam ya, jadi si mulutnya tuh nggak enak. Jadi saya kasih air putih hangat, saya kasih gula sedikit. Terus saya minum. Ketika saya minum, saya ngelihat nggak sampai 5 menit. Saya muntah. Jadi nasi yang saya makan sore sama malam, itu saya muntahin semua. Waktu muntah sejadi-jadinya itu muntahnya banyak banget. Saya sampai kaget, muntahnya 2 kali gitu ya. Waduh, dan itu perutnya sakit banget. Saya udah nggak tahu mau ngapain. Dan itu waktu udah jam 12 malam. Saya mau bangunin mama saya, minta diantar ke IGD lagi. Ini nanti anak-anak saya sama siapa? Saya nyetir sendiri, saya nggak bisa. Saya nelfon suami saya, nggak mungkin ya, ada di Jakarta. Dan saya nelfon, saya takut dimarahin. Bisa dibilang, kamu sih so pintar gitu ya. Padahal saya udah minum obat yang dikirim sama adiknya Koyupi.
minum satu sih. Akhirnya saya pikir, aduh ini kenapa? Akhirnya saya cuma bilang, ya Tuhan, saya berserah aja sama Tuhan. Saya minta ampun Tuhan, saya so pintar tadi. Padahal udah bener sih Ko Yupite bilang sedia obat, dan saya jangan so jago gitu ya. Jangan ngerasa, oh udahlah yang penting mah obat udah masuk, berarti udah nggak akan sakit lagi. Harusnya saya tetap humble. Saya sampai bilang, Tuhan, kalau bisa mujizat saat ini gimana ya caranya? Tetap nggak ada kan, tetap sakit. Akhirnya ya udah, yang saya lakukan adalah saya setel lagu penyembahan kencang-kencang, terus saya tidur. Saya sambil aduh-aduhan, terus saya berusaha tidur. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi. Nggak tahu saya tidur, nggak tahu saya pingsan. Tiba-tiba saya sadar jam 5 pagi. Dan perut saya udah sembuh. Nggak ada apa-apanya lagi. Saya raba-raba, wah sama sekali nggak sakit. Terus saya pikir, wah kenapa ya? Tapi saya nggak berani sombong lagi. Sejak kejadian tadi malam, saya nggak berani sombong lagi. Saya nggak berani bilang bahwa itu penyakit biasa aja. Saya juga nggak berani bilang itu penyakit kecil, karena kalau udah sakit banget. Dan saya juga nggak berani bilang bahwa wah saya hebat, saya kuat dengan obat yang saya minum, atau karena olahraga dan apa segala macam yang suka saya lakukan. Nggak. Dokter bilang jangan minum kopi dulu, jangan minum teh dulu, jangan makan yang pedas-pedas dulu. Terus saya berjanji, oke, nggak saya langgar. Gitu ya. Nah, tapi intinya apa? Kadang-kadang manusia itu seperti saya, suka so pintar, so jago. Kita orang percaya juga begitu. Kita melihat salib hanya sebatas simbol aja, tapi kita nggak pernah menghidupi salib. Kita nggak pernah melihat makna salib sebenarnya. Apa sih sebenarnya salib Kristus? Salib Kristus itu, kalau kita baca di ayat 18, merupakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi ketika kita memandang salib Kristus hanya sebagai simbol, tapi tidak menghidupi salib Kristus dalam kehidupan kita, tidak membiarkan Kristus hidup dalam kita, kita sama dengan orang-orang bodoh yang akan binasa. Saya tidak menginginkan kita binasa, apalagi kita sudah menjadi Kristen begitu lama. Bahkan saya dari brojol udah Kristen. Jangan biarkan kebodohan kita, karena kita percaya dengan kepintaran kita percaya dengan hikmat kita percaya dengan segala pengetahuan yang kita dapat dari sekolah, dengan pengetahuan yang saya baca, saya dapat dari YouTube, dari mana, terus kita merasa bahwa kita pintar, kita hebat. Ketika kita memandang salib, kita melihat salib Kristus itu merupakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Garis bawahi mereka yang akan binasa. Orang-orang yang merasa lebih pintar daripada Kristus, yang merasa tidak membutuhkan Kristus, yang merasa tidak perlu menghidupi salib Kristus dalam kehidupannya, mereka akan binasa. Mereka mungkin saat ini tidak merasa bahwa dirinya bodoh, tapi di suatu saat ketika mereka ketemu dengan pengadilan terakhir, itu kebodohan mereka akan terungkap. Biarlah kita sebagai orang-orang Kristen, kita melihat salib itu adalah lambang kekuatan kita. Ketika kita melihat salib, biarlah salib itu bisa hidup di dalam kita. Kita memerlukan Allah. Kita memerlukan Kristus hidup di dalam kita. Kita memerlukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan kita melihat salib hanya sebagai simbol kekristenan, tapi biarlah salib itu juga hidup di dalam kita. Kekuatan salib itu hidup di dalam kita. Yang kedua, salib Kristus merupakan batu sandungan bagi orang Yahudi. Orang Yahudi kita bisa tahu adalah orang yang beragama, orang yang tahu hukum Taurat. Buat mereka, ketika Kristus disalib, Kristus adalah orang yang menghalangi mereka mengambil keuntungan dari setiap persembahan orang-orang Israel, dari setiap persembahan orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka melakukan korupsi besar-besaran. Mungkin sebagian orang tahu, tapi mereka tidak berani berbicara. Tetapi Yesus berani berbicara dan berani menunggang balikan setiap meja-meja yang ada di sana. Sehingga orang Israel sadar bahwa mereka itu sebenarnya sedang dibodohi oleh ahli Taurat. Itulah kenapa ahli Taurat sangat membenci Yesus dan sangat ingin membunuh Yesus. Kenapa ahli Taurat memancing semua orang untuk mencari kesalahan Yesus, untuk membunuh Yesus, apapun caranya. Sejak kasus itu. Bukan hanya sekadar karena Yesus banyak pengikut, tetapi karena Yesus juga membongkar kejahatan mereka, membongkar kedok mereka. Kita lihat, salib Kristus merupakan batu sandungan buat orang Yahudi, buat orang beragama, buat ahli-ahli Taurat. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tersandung oleh Kristus. Kenapa? Ketika kejahatan mereka terbuka, mereka nggak terima. Jadi biarlah salib Kristus itu membongkar kejahatan yang ada di dalam kita. Jangan kita menjadi orang Yahudi zaman ini. Orang Yahudi postmodern. Di mana kita melihat salib Kristus hanya sebagai simbol kekristenan. Tapi tidak menghidupi salib itu dalam kehidupan kita. Kita masih tetap melakukan kejahatan kita. Kita masih tetap melakukan dosa kita dengan kedok kekristenan kita. Paham ya sampai di sini ya? Jangan jadikan kekristenan itu hanya kedok kita. Jangan jadikan salib itu hanya sebagai simbol saja.
tapi biarlah itu benar-benar dihidupin dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita bersembunyi di dalam kedok kekristenan. Saya orang Kristen loh, apalagi Cisusan pengkhotbah. Tapi apakah Cisusan gak punya dosa? Punya, banyak. Saya juga sendiri sedang belajar bagaimana menghidupi salib Kristus dalam kehidupan. Jangan kita seperti orang Yahudi yang melihat salib itu sebagai batu sandungan. Ketika salib itu membongkar kedok kejahatan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, salib Kristus merupakan kebodohan bagi orang Yunani. Orang Yunani ini kaum intelektual, orang-orang yang rasional, yang tidak percaya. Mereka melihat bahwa apakah Alkitab ini atau apakah salib ini, apakah Kristus ini masuk nih dalam logika saya. Mereka hanya mau ayat-ayat yang masuk logika. Ayat-ayat yang nggak masuk logika nggak mau diterima. Saya hanya mau apa yang menurut saya benar. Saya hanya mau terima apa yang menurut saya baik, yang menurut saya oke, yang menurut saya tepat. Tapi tidak menerima secara keseluruhan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan anggap baik, apa yang Tuhan anggap benar. Banyak orang-orang Kristen sama seperti kebodohan orang-orang Yunani. Ketika salib Kristus mengungkapkan kebodohan mereka, kamu tuh harus menerima Kristus secara kesemuanya, secara keseluruhan. Mereka nggak mau. Mereka menerima Yesus dengan logika mereka. Mereka menerima Kristus yang rasional. Kalau yang irasional mereka nggak mau terima. Itu mah nggak mungkin terjadi. Sometimes ada orang yang menurut saya rada kebablasan. Kalau orang Yunani ini berintelektual, tapi ada juga orang yang kebablasan apa? Yang merasa dirinya begitu dipakai Tuhan, sampai semua yang keluar dari mulutnya adalah perkataan Tuhan. Saya ketemu ada satu orang, dia bekerja, tetapi dalam pekerjaannya tiba-tiba dia minta izin. Terus dia bilang, kata Tuhan, saya harus ke Israel. Dia minta izin ke bosnya itu, kata Tuhan, saya harus ke Israel. Jadi dia minta izin dari tanggal 7 April sampai tanggal 17 April. Sampai si bosnya tuh ngobrol sama saya. Dia tuh maksudnya apa ya? Artinya ketika saya bilang, kamu gak boleh izin, saya gak kasih kamu cuti, saya sedang menentang perkataan Tuhan gitu. Ketika dia ngomong itu, saya mau minta izin karena kata Tuhan saya harus ke Israel. Saudara-saudara, jangan sampai kita menggunakan kata Tuhan itu jadi kedok untuk melakukan apa yang kita mau. Kita juga harus hati-hati ya. Ketika kita membuat statement-statement seperti itu, jangan sampai statement seperti itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Bosnya orang percaya, bosnya sama bos saya. Ketika dia ngobrol sama saya, San, lu kan orang karismatik. Gue mau nanya nih, dia ngomong kayak gitu, mungkin dia lebih karismatik dari saya. Saya tuh agak bingung ya. Jadi kalau saya bilang kamu gak boleh pergi, saya gak kasih cuti, saya sedang menentang Tuhan, menentang kata Tuhan. Ya saya gak mau dong, berarti saya dosa. Maksudnya gitu. Atau dia lagi menjudge saya. Kadang-kadang kita tuh suka merasa diri kita pinter ya, kaum intelektual, dan kita mempergunakan seperti itu statement-statement kayak gitu. Kita juga jangan merasa bahwa diri kita pintar, merasa hebat, merasa jago gitu ya, dengan intelektual yang kita punya. Wah, kita bisa bedah ayat, kita bisa buka ayat, tapi adakah kerendahan hati dalam diri kita untuk menghidupi salib Kristus itu dalam hidup kita? Yang keempat, kalau kita baca di ayat 24, apa sih sebenarnya makna salib Kristus? Salib Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah yang menyelamatkan. Kita lihat nih, tetapi bagi mereka yang dipanggil, garis bawahi, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Berarti buat siapa? Semua orang. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Sejago-jagonya manusia, sepinter-pinternya manusia, nggak mungkin kita bisa lebih hebat dari Allah. Sehingga ketika Allah memberikan hikmat kepada manusia yang kita anggap bodoh pun, itu lebih pintar dari kita kalau kita memakai hikmat manusia. Itu lebih kuat, itu lebih hebat daripada kita ketika kita memakai kekuatan kita sendiri. Bagi dunia, salib adalah kebodohan, kelemahan, dan kekalahan. Tetapi lihat, bagi Allah, salib adalah hikmat, kekuatan, dan kemenangan. Ketika kita tahu bahwa salib Kristus adalah kekuatan buat kita, adalah hikmat Allah yang menyelamatkan, apakah kita masih mau memandang salib itu hanya simbol buat orang Kristen? Atau kita mau menghidupinya? Banyak orang Kristen tidak tahu bagaimana cara menghidupi salib Kristus itu. Karena itu kenapa saya selalu sering bilang, kalau kita nggak tahu, rendah hati belajar. Caranya gimana? Baca Alkitab setiap hari.
Minta hikmat dari Tuhan. Yakobus bicara apa? Yakobus 1 ayat 2 sampai 5. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Saudara, lihat, Allah memberikannya kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu diberikan kepada kita. Lihat, kalau kita nggak punya hikmat, minta dari Tuhan. Bagaimana kita bisa meminta dari Tuhan ketika kita tidak pernah menyediakan waktu untuk Tuhan? Ketika kita sibuk membaca buku, ketika kita sibuk mencari hikmat manusia. Saya tidak menyalahkan kita untuk membaca buku, untuk membaca referensi-referensi, literatur-literatur, mendengarkan khotbah atau apapun, enggak. Tapi seberapa banyak kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, membaca Alkitab dan berdoa, mendengarkan apa sih yang mau Tuhan katakan. Berapa banyak dalam doa kita lebih banyak bicara dibandingkan kita mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Pernah nggak sih kita berdoa dengan menyembah Tuhan? Pernah nggak sih kita berdoa membiarkan Tuhan berbicara kepada kita? Tuhan bisa berbicara kepada kita dengan cara apapun juga. Tapi kadang Tuhan juga ingin berbicara kepada kita melalui penyembahan kita. Seberapa sering kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan berkenan untuk ditemui. Bahkan ketika kita mencari Tuhan dengan biasa aja, Tuhan mau kok kita temui. Apalagi ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika kita membutuhkan Tuhan, Tuhan ada. Tapi seberapa banyak kita benar-benar menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menyediakan waktu. Kadang-kadang dalam kehidupan saya sendiri, pribadi saya, kadang-kadang ya itu, ketika saya mencari Tuhan ya cuman formalitas aja, pagi-pagi biston, baca Alkitab, terus udah. Terus sisanya saya baca Alkitab lagi karena saya harus ngajar, saya harus persiapan, saya harus apa. Tapi seberapa sering saya duduk diam, berdoa, penyembahan kepada Tuhan, membaca Alkitab. Dan saya membaca Alkitab, meminta hikmat langsung dari Tuhan. Nah, itu yang sering saya lihat mama saya lakukan, Ibu Gembala lakukan. Dia baca Alkitab terus. Mungkin kita harus belajar dari situ ya, terutama saya. Jadi salib Kristus itu adalah kekuatan dan hikmat Allah yang menyelamatkan. Bagaimana kita menghidupinya? Baca firman setiap saat. Itulah hikmat Allah yang menyelamatkan. Bukan pada saat kita mati terus kita masuk surga. Menyelamatkan ketika kita di dunia. Menyelamatkan kita dari siapa? Menyelamatkan kita dari orang jahat. Menyelamatkan kita dari ditipu orang. Menyelamatkan kita dari kita berbuat kesalahan. Menyelamatkan kaki kita dari jalan dosa. Ketika kita membaca firman, firman mengingatkan kita terus-menerus bagaimana menjaga jalan kita dari dosa. Bapak Ibu, ketika kita tidak menjaga diri kita dari dosa, dosa itu ada di depan kita terus-menerus. Dosa itu terus mengintai. Karena itu kita perlu hikmat Allah untuk menyelamatkan kita. Bukan hanya menyelamatkan kita ketika nanti kita masuk surga. Menyelamatkan kita di dunia. Menyelamatkan kita salah berbicara. Menyelamatkan kita salah melangkah. Menyelamatkan kita dari kita salah ketemu orang, menyelamatkan kita dari salah membuat keputusan. Salah gunting rambut, kita hanya nyesel 3 bulan, 3 bulan kemudian potong lagi. Salah pilih teman, kita bisa tinggalin. Salah pilih pacar, kita bisa putusin. Salah pilih istri, kita perlu mikir 1000 kali, apakah bisa kita ceraikan? Salah pilih pasangan hidup itu susah. Dari kesalahan-kesalahan itu. Makanya kenapa kita perlu hikmat Allah yang menyelamatkan, supaya kita tidak keputusan-keputusan yang salah. Salah pilih pekerjaan, salah pilih teman, mungkin kita bisa tinggalin, nggak bisa sembarangan. Ketika si teman itu sudah merubah kebiasaan kita yang baik, itu juga udah susah. Meninggalkan kebiasaan kita yang lama juga udah sulit. Terus salah pilih pacar, ketika pacar kita mempengaruhi, membuat kita jatuh ke dalam dosa, membuat kita lebih jauh berdosa, juga susah. Karena itu kita harus melihat salib Kristus itu adalah kekuatan dan hikmat Allah untuk menyelamatkan hidup saya sekarang. Yang kelima, salib Kristus mengajarkan kita untuk merendahkan hati kita dan bermegah di dalam anugerah Allah. Kerendahan hati ini adalah salah satu kunci di mana orang percaya bisa terus mendapat hikmat Tuhan. Ketika kita rendah hati, kita nggak sanggup hidup sendiri. Kita nggak bisa berpikir sendiri. Kita nggak bisa pintar sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu hikmat Tuhan. Kita butuh kerendahan hati. Kadang-kadang saya suka merasa persiapan khotbah ya udah. Saya baca Alkitabnya sebentar, saya berdoa sebentar, saya cari referensi yang banyak, saya baca buku, segala macam. Tapi berapa sering saya rendah hati, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ajarin saya apa yang harus saya
Sampaikan. Seberapa sering kita berkata, Tuhan ajarkan saya bagaimana saya harus melangkah. Tuhan ajarkan saya bagaimana saya harus bertindak. Kadang-kadang kita suka malu kalau dianggap bodoh sama manusia. Kita nggak perlu malu dianggap bodoh sama Tuhan. Karena kita memang bodoh. Di hadapan Tuhan kita memang nggak ada pintar-pintarnya sama sekali. Kita ini bodoh. Kita perlu kerendahan hati untuk mengaku, Tuhan saya mah bodoh, nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tolong saya Tuhan. Tambahkanlah iman saya Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan. Ingat, yang bodoh akan dipilih Tuhan untuk memalukan yang berhikmat. Dan ketika kita bisa merendahkan atau ketika kita bisa lebih tinggi daripada orang-orang yang dianggap dunia ini orang berhikmat, jangan kita sombong. Kita harus ingat, hikmat kita itu dari Tuhan. Kita ini hanyalah orang bodoh yang diberi hikmat oleh Tuhan. Karena itu apa? Bermegahlah di dalam anugerah Tuhan. Ayat yang terakhir, biarlah semua orang bermegah di dalam Tuhan. Jadi jangan ada satupun yang bermegah dalam dirinya sendiri, yang bilang bahwa dia bisa karena dia bisa karena kehebatannya. Enggak ada. Oleh dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan, Dia menguduskan dan menebus kita. Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bukan bermegah di dalam hikmat manusia, tapi hendaklah dia bermegah di dalam Allah. Jadi nggak ada satupun dari kita yang berkata bahwa saya bisa, saya hebat. Tetapi biarlah Tuhan yang bisa, Tuhan yang hebat. Saya hanyalah orang bodoh yang dipakai Tuhan. Itulah salib Kristus. Itulah yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada orang Korintus. Bukan Paulus yang pintar, bukan Apolos yang pintar, bukan Kefas yang pintar, tetapi karena salib Kristus itulah yang membuat jemaat-jemaat Korintus menjadi pintar. Karena salib Kristus itulah yang membuat jemaat-jemaat Korintus bisa menjadi seperti sekarang mereka. Lihat Paulus bilang apa? Waktu kamu dulu pertama kali dimenangkan untuk Kristus, emang berapa banyak sih dari kamu? Artinya apa? Waktu kamu percaya pertama kali, waktu kamu jadi Kristen pertama kali, jadi pengikut Kristus, berapa banyak yang menurut ukuran manusia orang bijak? Enggak banyak, kata Rasul Paulus. Berapa banyak orang yang berpengaruh? Enggak banyak. Berapa banyak orang yang terpandang? Enggak banyak. Jadi apakah sekarang kamu mau sombong setelah kamu diangkat Tuhan? Setelah kamu lebih pintar, setelah kamu lebih bijak, setelah kamu lebih berhikmat, apakah kamu mau sombong? Enggak. Rasul Paulus bilang apa? Yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jangan sampai dulu kita adalah orang bodoh, dipilih oleh Tuhan, lalu sekarang kita menjadi sombong, akhirnya Tuhan pilih orang lain untuk merendahkan kita. Saudara-saudara, jangan sampai kita yang dulu lemah diangkat Tuhan menjadi kuat, lalu kita sekarang menjadi tinggi hati. Akhirnya Tuhan mengangkat orang lain untuk merendahkan kita. Biarlah tetap ada kerendahan hati. Biarlah tetap ada pemikiran bodoh dalam diri kita. Tuhan, aku mah bodoh, aku mah lemah, aku mah gak kuat, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi bukan mengajarkan kepada kita semua bahwa, oh kita mah kalau gitu jadi orang minder aja, gak bisa apa-apa. Memang kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi ketika kita yakin, beriman, ada Tuhan di dalam kita, kita minta hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan memampukan kita untuk mengerjakan yang ada, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita lakukan, yang ada di depan mata. Kerjakanlah itu dengan hikmat Tuhan. Kerjakanlah itu dengan kekuatan Tuhan. Kerjakanlah itu. Ya, jangan terus kita back off. Nggak mau saya nggak bisa, saya nggak berani, saya nggak bisa, nggak tahu. Bukan itu yang Tuhan mau. Salib Kristus bukan mengajarkan itu kepada kita. Orang yang minder adalah orang yang sombong. Orang yang minder adalah orang yang tinggi hati. Kenapa? Karena dia tidak mau direndahkan oleh manusia. Tetapi orang yang bodoh di hadapan Tuhan, orang yang rendah hati, dia tahu dia tidak bisa tanpa Tuhan. Dia minta hikmat Tuhan. Tuhan, saya punya kerjaan, ini harus saya lakukan. Beri saya hikmat. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan kasih hikmat, dia kerjakan. Kadang-kadang hikmatnya nggak nongol dulu nih di kepala saya. Gimana caranya ya? Kalau gitu, ketika kamu lihat pekerjaan, doakan lalu lihat apa yang bisa kamu kerjakan. Kerjakan, jalan. Dan percayalah Tuhan akan menyertai langkah setiap langkah. Jangan berpikir bahwa Tuhan akan memberikan kita buku petunjuk besar.
nih ya kamu kerjakannya A, B, C, D. Enggak. Tapi Tuhan udah kasih kita buku petunjuk. Yaitu apa? Alkitab. Tuhan bilang kamu bodoh, kamu minta hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan akan kasih. Bagaimana cara Tuhan supaya kita lebih berhikmat lagi, lebih berhikmat lagi, lebih berhikmat lagi? Yakobus mengajarkan tadi apa? Ketika kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, minta hikmat Tuhan. Tiap jatuh dalam pencobaan, minta hikmat Tuhan. Tekun di dalam Tuhan. Disitulah iman kita bertumbuh. Tapi pencobaannya bukan pencobaan yang karena keinginan kita sendiri. Pencobaan yang diizinkan Tuhan. Ya, kita tahu pencobaan ini diizinkan Tuhan atau pencobaan ini memang karena kebodohan kita sendiri. Kita manusia diberi hikmat oleh Tuhan juga untuk membedakan. Oh, ini mah salah saya. Contohnya ketika saya punya pemasukan cuma 1 juta, terus kita belanja 1,5 juta. Ya kalau gitu jangan belanja lebih dari yang kita punya. Pakai hikmat, bikin perencanaan belanja. Itu contoh. Contoh pencobaan yang diizinkan. Ketika kita sudah sesuai, oke, sudah rapi nih pembelanjaan kita. Tiba-tiba orang tua kita atau kita sendiri masuk rumah sakit, perlu uang lebih besar daripada si 1 juta. Masuk dalam pencobaan yang diizinkan Tuhan. Tuhan, gimana nih? Saya nggak punya spare uang buat saya berobat. Minta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Kerjakan itu dengan tekun. Dan Tuhan akan buka jalan. Jadi bisa membedakan ya mana pencobaan yang karena kebodohan kita sendiri dan mana pencobaan yang Tuhan izinkan. Balik lagi kepada salib Kristus. Yang kelima, salib Kristus mengajarkan kita kerendahan hati dan kemegahan di dalam anugerah Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Boleh minta tolong Om Yosua tutup kita dalam doa. Terima kasih Tuhan buat materi yang Tuhan sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami terima dari tempat ini boleh di kemudian hari menjadi bekal kami, bahkan menambah iman pengetahuan kami, supaya kami mempunyai wawasan yang lebih luas mengenai salib Kristus, mengenai penderitaan, mengenai hal-hal yang perlu kami alami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati host kami, berkati pemateri, berkati yang membimbing kami, berkati kami semua. Lebih-lebih gembala sidang kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, keluarga besarnya juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Lebih-lebih anak cucu mantunya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jika malam hari ini kami beristirahat, bahkan bagi yang bertugas, sertai kami, pimpin kami, hingga esok hari dapat kami beraktivitas kembali. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Berkati kami berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketenteraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripada melimpah atas hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai kita ketemu lagi.